Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aris Sulistiani mau menyampaikan materi bab 8 tentang penyimpangan terhadap kaidah hukum. Penyimpangan terhadap kaidah-kaidah hukum dapat berupa pengecualian atau penyelewengan. Kaidah-kaidah hukum sebagai patokan atau pedoman memberikan batas-batas pada perilakuan atau sikap tindak. Dalam batas-batas tersebut masih mungkin ada ruang gerak atau Spielruimte. Permainan perilakuan atau sikap tindak unggah-ungguh Billett. Perilakuan atau sikap tindak unggah-ungguh tersebut dapat berupa kelacuran atau Wanbillett atau kebijaksanaan Wijsbillett. Masalah kebijaksanaan tersebut adalah lain daripada dalam hal berperilakuan atau bersikap tindak tanpa atau sebelum ada kaidah atau patokan penyataan kaidah hukum individual yang menyimpulkan pernyataan kaidah hukum umum. Di dalam hal ini, maka perilakuan atau sikap tindak tersebut lebih baik jangan disebut hal kebijaksanaan, akan tetapi sikap tindak kewibawaan atau gezak. Kecuali sikap tindak kebijaksanaan dalam batas-batas patokan atau pedoman dan sikap tindak kewibawaan sebelum atau tanpa adanya patokan. Masih ada perilakuan atau sikap tindak menyimpang dari patokan atau pedoman, artinya mengubah batas-batas patokan atau pedoman yang sudah ada. Perilakuan atau sikap tindak di luar batas-batas patokan atau pedoman tersebut perlu dibedakan antara pengecualian Uitzondering-gevelen dengan penyelewengan Delicten, yang penjelasannya adalah pengecualian atau dispensasi sebagai penyimpangan dari patokan atau pedoman dengan dasar yang sah itu mengenal dua dasar berbeda, yakni 1. Pembenaran atau rechtvaardigingsgrond. Misalnya dalam hukum pidana noodtoestand, umpamanya dua orang terapung di laut dengan sebilah papan dan wettelijk voorschrift, umpamanya sebagaimana tercantum dalam pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dalam bahasa Belanda yang artinya adalah tiada boleh dihukum adalah ia yang melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang. 2. Bebas kesalahan atau Schuldbevindungsgrond, yang contohnya adalah berat lawan overmatch dalam hukum pidana dalam pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal tersebut diatur sebagai berikut. Tiada boleh dihukum barang siapa melakukan perbuatan karena terdorong berat lawan. Kedua dasar pengecualian tersebut di dalam ilmu hukum pidana dinamakan Strafrechtsleuningsgrond dengan Schuldbevindungsgrond adalah dalam Schuldbevindungsgrond orang atau pribadi lain yang dapat dipersalahkan, sedangkan dalam Rechtvaardigingsgrond tidak ada orang atau pribadi lain yang dapat dipersalahkan. B. Delict adalah penyimpangan dari patokan atau pedoman yang tidak mempunyai dasar sah. Yang dimaksudkan dengan delict tidaklah sama dengan apa yang disebut peristiwa pidana. Delict dalam arti sempit, akan tetapi juga peristiwa perdata seperti perbuatan melanggar hukum onrechtmatig. Sebagaimana antara lain disimpulkan dari pasal 1365 BW, kecuali itu juga peristiwa tata usaha negara seperti Détournement de pouvoir dan peristiwa tata negara seperti excès de pouvoir. Jadi istilah delict di sini dipergunakan dalam arti yang luas. Perihal sanctum terhadap delict sudahlah menjadi suatu kenyataan baik pada kehidupan sederhana maupun yang sudah modern bahwa dikehendaki adanya sanctum terhadap mereka yang telah melakukan delict. Sanctum di sini dipergunakan dalam arti luas pula dan bersifat negatif. Artinya suatu tindakan yang diambil terhadap pribadi yang melakukan delict. Sanctum di dalam arti sempit ialah hukuman dalam arti luas. Sanctum dalam arti yang luas ada 3 macam, yaitu sebagai pemulihan keadaan, sebagai pemenuhan keadaan,
dan sebagai hukuman dalam arti luas, yaitu tindakan yang tidak digolongkan ke dalam salah satu macam sanctum tersebut di atas. Dan istilah hukuman tersebut juga perlu dipergunakan dalam arti luas karena tidak hanya meliputi bidang hukum pidana, akan tetapi juga mencakup hukum perdata dan hukum tata usaha negara. Misalnya, 1. Dalam bidang hukum perdata, contohnya adalah hal ganti rugi tambahan atau aanvullende schadevergoeding yang seringkali digandengkan dengan sanctum pemulihan keadaan atau pemenuhan keadaan. 2. Dalam bidang hukum tata usaha negara, yakni berupa pemecatan dari jabatan atau skorsing terhadap seorang pegawai, pencabutan izin usaha, pencabutan surat izin mengemudi, dan lain-lain. Sanctum ini disebut administratif maatregel. 3. Dalam bidang hukum pidana seperti yang tidak asing lagi disebut hukuman, tetapi di dalam uraian ini lebih baik dinamakan hukuman pidana atau punishment. Hukuman di dalam arti yang sempit ini dimaksudkan sebagai siksaan atau lid, yang dibedakan antara lain siksaan real atau material, misalnya hukuman mati, hukuman denda, penyitaan barang, dan lain-lain. Dan juga ada siksaan ideal atau moral, misalnya pengumuman keputusan hakim, pencabutan hak, wajib mengadakan selamatan dalam hukum adat, dan lain-lain. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.